Chapter 41 Membangun Lautan Kepahitan. Dalam 2 bulan terakhir, Penatua Wu Qingfeng telah melakukan yang terbaik untuk mengajar Pang Bo dan Ye Fan dengan sungguh-sungguh, membimbing mereka di jalan menuju keabadian. Kultivasi Pang Bo sangat lancar. Dia dapat merasakan bahwa roda kehidupannya sendiri sudah dapat memandu sirkulasi Saripati Qi. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah membuka lautan penderitaan sebagai persiapan untuk melepaskan mata air kekuatan ilahi di masa depan. Ye Fan masih tidak bisa merasakan roda kehidupan. Tidak ada ombak atau gelombang di sana, hanya keheningan. Namun setelah berkultivasi setiap hari, dia merasa segar, nyaman, dan penuh energi. Pada hari-hari ini, kekuatannya telah meningkat, dan kecepatannya juga meningkat pesat. Tubuhnya sepertinya memiliki esensi, Qi, dan roh yang tidak ada habisnya. Waktu berlalu dengan cepat. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Penatua Wu Qingfeng akan pergi dan tidak akan lagi mengajar mereka sendirian. Jalan menuju keabadian itu sulit dan berbahaya. Hanya dengan tekad yang kuat dan ketekunan, seseorang dapat mencapai apapun. Setelah mengatakan hal ini, tetua itu melayang pergi. Ye Fan dan Pang Bo membungkuk dalam-dalam ke punggung Penatua Wu Qingfeng. Ini bukan formalitas, tetapi sebuah penghormatan yang tulus. Di depan gunung yang pendek itu, terdapat 3-5 pondok jerami dan 2-3 hutan bambu. Suasana di sana sangat tenang dan alami. Biasanya, mereka makan teh dan makanan sederhana. Ye Fan dan Pang Bo lambat laun terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Besok, mereka akan pergi ke tebing reruntuhan roh untuk berkultivasi. Awalnya, Ye Fan sangat ragu-ragu. Dia tidak bergabung dengan gua-gua reruntuhan roh, jadi sangat tidak baik baginya untuk belajar dengan Pang Bo. Namun, tetua Wu Qingfeng memberinya tanda batu giok. Dengan tanda ini, meskipun dia bukan murid reruntuhan roh, dia masih bisa berkultivasi di sana. Bulan yang cerah menggantung di langit, cahaya bulan yang terang memercik ke bawah. Cahaya bulan itu lembut seperti ombak air. Hutan di dekat gunung pendek itu berkabut, seakan-akan ditutupi oleh lapisan kasa yang tipis. Ye Fan dan Pang Bo sama-sama menatap langit berbintang dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Mereka mencari bintang di dalam hati mereka, tetapi bintang-bintang di langit malam sangat aneh. Mereka tidak bisa melihat langit berbintang yang familiar itu lagi. Datang ke sisi lain dari langit berbintang, masa lalu terlalu jauh dan tidak dapat ditemukan lagi. Aku ingin tahu tahun berapa sekarang di Istana Surgawi. Manusia mengalami suka dan duka, bulan memudar dan memudar. Saya berharap orang-orang berumur panjang, 1000 mil bersama. Keduanya berbaring di atas rumput, menatap langit berbintang. Mereka memegang cangkir teh yang tebal, tetapi tehnya tidak masuk ke dalam mulut mereka. Hampir semuanya tumpah ke wajah mereka. Setelah itu, mereka berdua terdiam cukup lama, berbaring dengan tenang di sana, memandangi langit berbintang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, barulah keheningan ini pecah. Kita harus hidup dengan baik. Ye Fan dan Pang Bo adalah orang yang optimis. Kehilangan sementara adalah perpisahan dengan masa lalu, dan sejak saat itu, mereka dapat dengan tenang menghadapi masa depan. Mereka segera mengesampingkan hal ini dan mengganti topiknya menjadi budidaya. Meskipun mereka hanya berkultivasi selama 2 bulan, itu adalah kehidupan baru bagi mereka berdua. Itu adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dao abadi sangat halus, dan jalan di depan tidak dapat diprediksi. Karena dia sudah menginjakkan kaki di jalan ini, dia hanya bisa bertahan. Surga reruntuhan roh adalah salah satu dari 6 tanah yang diberkati di tanah Yan. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan sekte-sekte terkenal itu, tempat ini masih memiliki hampir 1000 kultivator dan ratusan murid muda. Saat matahari pagi terbit, cahaya keemasan menyinari tebing, menyilaukan dan mempesona. Tebing reruntuhan roh adalah jurang yang dibentuk oleh selusin tebing pendek. Tebing-tebing itu tidak terhubung satu sama lain, dan ada jarak tertentu di antara setiap tebing. Setiap tebing tidak tinggi, hanya sekitar 70 hingga 80 meter. Pagi-pagi sekali, banyak murid muda berkumpul di sini. Karena perbedaan dalam kultivasi, pilihan mereka secara alami juga berbeda. Mereka datang ke tebing yang berbeda untuk mendengarkan teknik mistik yang cocok untuk kultivasi mereka saat ini. Ye Fan dan Pang Bo juga tiba lebih awal. Karena mereka baru saja bergabung dengan sekte, mereka hanya memiliki satu pilihan, yaitu pergi ke tebing terakhir. Sudah ada banyak orang berkumpul di sini, pria dan wanita, sekitar 40-50 orang. Yang termuda baru berusia 7 atau 8 tahun, dan wajah mereka tidak dewasa dan seperti anak-anak.
Yang tertua sudah berusia 30-an, dan wajah mereka penuh dengan perubahan. Wosh! Ada kilatan cahaya, dan seberkas cahaya menembus udara dan mendarat di tebing. Cahaya memudar, dan seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut duduk di tebing. Dia menatap ke bawah dengan acuh tak acuh, dan berhenti sejenak pada Pang Bo dan Ye Fan. Kemudian, dia mulai menyampaikan tekniknya. Pada saat yang sama, sinar cahaya juga turun dari tebing-tebing lainnya. Mereka semua adalah para tetua dari roh reruntuhan surga. Tebing-tebing itu dipisahkan oleh jarak tertentu, sehingga tidak akan terpengaruh satu sama lain. Menghadapi matahari pagi dan mendengarkan teknik kultivasi, banyak orang memiliki perasaan baru dan baru. Banyak dari mereka yang baru saja menjadi murid roh reruntuhan surga. Setengah jam kemudian, pengajaran berakhir. Pria tua itu menunduk tanpa ekspresi dan berkata, "Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakannya. Jika tidak, kami akan menutupnya." Beberapa pemuda bergegas maju dan mengajukan pertanyaan. Orang tua itu menjawab mereka satu persatu, dan melihat bahwa tidak ada lagi pertanyaan, dia mengendarai seberkas cahaya dan melayang ke langit. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke sini untuk mendengarkan teknik mistik, dan itu biasa saja tanpa ada hal baru yang bisa dibicarakan. Inilah yang dirasakan Ye Fan dan Pang Bo, dan mereka bahkan merasa sedikit bosan. Dalam 2 bulan ini, di bawah bimbingan Penatua Wu King Feng, fondasi mereka sangat kokoh, dan mereka telah memahami semua masalah yang perlu mereka perhatikan. Bab pertama dari kitab suci Dao sudah cukup untuk kita kembangkan selama 2 tahun. Teknik-teknik mistik ini sangat membosankan, dan orang tua itu telah memberi kita petunjuk. Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Bukankah orang tua itu memberitahu kita bahwa kita harus memiliki fondasi yang kuat? Karena dia menekankan hal ini, pasti ada alasan bagi kita untuk datang ke sini untuk berkultivasi. Dalam setengah bulan berikutnya, meskipun keduanya merasa sangat bosan, mereka tetap bertahan hingga akhir. Pada akhirnya, mereka perlahan-lahan menemukan manfaatnya. Sesepuh di tebing sesekali berbicara tentang pengalaman dan wawasannya sendiri selama proses kultivasi. Ini sangat penting. Proses kultivasi semacam ini seperti mercusuar bagi para pemula. Membandingkannya dengan situasi mereka sendiri, tidak sulit bagi mereka untuk terinspirasi dan dengan demikian mempercepat kultivasi mereka. Pada pagi hari ini, tetua pemberi di tebing tiba-tiba membuka telapak tangannya. Dengan segera, puluhan sinar cahaya melesat turun dan mendarat di tangan Ye Fan dan Pang Bo. Masing-masing dari mereka memiliki botol batu giok kecil yang sangat bersih dan cerah. Setelah membukanya, gelombang aroma segera menyerang lubang hidung mereka. Ini adalah cairan obat untuk membantumu membuka lautan kepahitan. Kata-kata tetua yang memberi masih sangat ringkas, tidak mau menyia-nyiakan satu kata pun. Lautan kepahitan dan roda kehidupan bergabung menjadi satu. Jika seseorang ingin melepaskan sejumlah besar esensi yang terkandung di dalam roda kehidupan, mereka harus terus-menerus membuka lautan kepahitan. Cairan obat dalam botol batu giok kecil itu sangat berharga. Cairan itu hanya diberikan setiap 3 bulan sekali, dan setiap orang hanya bisa menerima 4 botol dalam setahun. Meskipun Ye Fan juga meminum sebotol kecil cairan obat, tetap saja tidak ada perubahan sedikit pun. Lautan kepahitan sangat sunyi, tidak dapat dibuka, tidak dapat mengaktifkan bahkan area sebesar biji wijen. Bahkan tidak ada sedikit pun esensi kehidupan yang beredar. Namun, akhir-akhir ini, kekuatan dan kecepatannya meningkat. Energi dalam tubuhnya hampir mendidih, dan ki serta darahnya sangat kuat, melonjak dengan hebat, sebanding dengan gajah naga. Saya akan berkultivasi secara perlahan seperti ini. Meskipun untuk sementara saya tidak dapat mengolah laut kepahitan, saya juga tidak dapat berkomunikasi dengan roda kehidupan, tetapi saat ini tubuh saya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ini bukan hal yang buruk. Saya merasa Anda jauh lebih kuat dari saya seperti ini. Saya mengolah lautan kepahitan setiap hari, tetapi saya tidak melihat peningkatan kekuatan atau kecepatan, dan saya tidak dapat menggunakan teknik misterius apapun. Saya benar-benar tidak tahu apa gunanya berkultivasi seperti ini, keluh Pang Bo. Pada hari kedua, dia tidak tahan lagi. Di bawah tebing batu, ia meminta petunjuk kepada sesepuh pemberi petunjuk. "Sesepuh, bolehkah saya bertanya, apakah kita akan terus berkultivasi seperti ini? Kapan kita bisa mengendalikan pelangi ilahi untuk melakukan perjalanan?" Tetua yang memberi petunjuk memandangnya dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Nasi harus dimakan sesuap demi sesuap, jalan harus dilalui selangkah demi selangkah. Jika Anda tidak bisa berjalan dan ingin berlari, Anda hanya akan terjatuh.
Meskipun sesepuh yang menanamkan menegurnya, dia tetap memberikan jawaban pada akhirnya. Alasan utamanya adalah untuk memberikan harapan kepada semua orang di bawah, dan dia menjelaskan beberapa situasi kultivasi di masa depan. Ketika lautan kepahitan sudah cukup besar, maka langkah budidaya selanjutnya dapat dilakukan. Yaitu dengan membuka saluran di laut kegetiran yang mengarah langsung ke roda kehidupan di dasar laut, membentuk mata air, dan melepaskan sumber kekuatan ilahi dari roda kehidupan. Pada saat itu, Anda akan dianggap telah mencapai sesuatu, dan dapat menggunakan teknik misterius, yang juga merupakan cara luar biasa yang Anda semua harapkan. N. Chapter 42 Kemunduran yang Membahayakan. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah 4 bulan sejak Ye Fan dan Pang Bo datang ke tebing reruntuhan roh untuk belajar. Pada hari ini, tetua peniru seni sekali lagi memberikan ramuannya. Botol giok yang jernih itu tingginya tidak lebih dari 2 inci dan diameter botol bundarnya tidak lebih dari 1 inci. Ramuan di dalamnya terbatas. Ramuan itu berwarna hijau tua dan memiliki aroma herbal yang khas. Ini memiliki efek luar biasa untuk membuka lautan kepahitan dan dapat menghemat banyak waktu dan energi para pembudidaya. Dikatakan bahwa ramuan ini diekstrak dari saripati ratusan herbal. Itu mirip dengan esensi dari roda kehidupan seseorang, sehingga disebut ramuan 100 herbal. Swoosh! Tetua penipu seni di tebing berubah menjadi seberkas cahaya dan membumbung tinggi ke langit. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke kedalaman gua reruntuhan roh. Ye Fan dan Pang Bo menyimpan botol-botol giok dan hendak pergi ketika seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun berjalan menghampiri dan menghalangi jalan mereka. Dia berkata, "Pinjami saya 2 botol ramuan 100 jamu." Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tidak memberi mereka kesempatan untuk menolak. "Siapa kamu? Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda?" Pang Bo mendorong tangannya menjauh dan menatapnya. Ye Fan melihat bahwa orang-orang di sekitarnya semua menunjukkan sedikit rasa takut dan mundur. Ketika dia melihat 5 atau 6 botol 100 ramuan herbal di tangan pemuda itu, dia segera mengerti bahwa ini adalah perampokan terselubung. Wajah pemuda berusia 15 atau 16 tahun itu tenggelam ketika Pang Bo mendorong tangannya. Dia berkata, "Kamu berani memelototi saya." Pang Bo dan Ye Fan tidak ingin menimbulkan masalah. Bagaimanapun, orang-orang di sini semuanya adalah pembudidaya. Mereka baru saja tiba di gua reruntuhan roh dan tidak ingin berkonflik dengan orang lain. Mereka segera mundur beberapa langkah dan ingin pergi. "Anda ingin pergi dengan tenang. Apakah aku setuju?" Pemuda itu mencibir dan meraih pergelangan tangan Pang Bo dengan satu tangan sambil meraih 100 ramuan jamu dengan tangan lainnya. Meskipun kekuatan Pang Bo tidak sebesar Ye Fan, dibandingkan dengan kultivator yang tidak mengembangkan kemampuan ilahi yang misterius, dia bisa dianggap sebagai dewa. Dengan goyangan tangannya, dia melempar pemuda itu, menyebabkan dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun itu menjadi marah karena merasa terhina dan berteriak, "Beraninya kau menyerangku? Saya akan pastikan kamu tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama 3 bulan." Pada saat itu, beberapa orang pemuda berusia sekitar 15 atau 16 tahun merangsek masuk ke dalam kerumunan. Orang-orang di sekelilingnya segera menunjukkan ekspresi ketakutan dan dengan cepat mundur, seakan-akan mereka mengenal orang-orang ini. Beberapa dari mereka dengan cepat mengepung Ye Fan dan Pang Bo. Pemuda yang baru saja ditegur oleh Pang Bo mencibir dan berkata, "Beri mereka pelajaran. Buat mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 3 bulan. Seperti yang sudah diduga, dimanapun ada orang, pasti ada dendam." Bahkan para pembudidaya pun tidak terkecuali. Setelah Ye Fan mengatakan ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung berjalan ke depan. Seorang pemuda baru saja melompat di depannya ketika dia ditendang olehnya. Pang Bo juga mencibir, "Kamu bahkan ingin merampok sekte. Sungguh berani. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran, siapa yang tahu hal jahat apa yang akan Anda lakukan di masa depan." Serangan-serangannya bahkan lebih kuat. Hampir setiap tamparannya membuat semua pemuda di sekelilingnya terpental, dan mereka langsung menjadi labu yang berguling-guling di tanah. "Kamu berani memukulku?" Wajah pemuda yang memulai perkelahian itu bengkak. Dia memelototi Ye Fan dan Pang Bo dengan keras. Dia dengan cepat bangkit, berbalik, dan melarikan diri. Dia berkata, "Tunggu saja." Tanpa dapat berkomunikasi dengan sumber kekuatan ilahi di roda kehidupan, para kultivator hanya lebih kuat dari orang biasa. Namun, dibandingkan dengan Ye Fan dan Pang Bo, mereka seperti orang biasa.
Pada saat itu, seorang pemuda berusia sekitar 14 atau 15 tahun di kejauhan berkata kepada seorang pemuda berusia 20-an di sampingnya, "Kakakmu benar-benar sampah. Biarkan dia memikirkannya, tetapi hasilnya sangat memalukan." Pemuda berusia 20-an itu sedikit malu. Namun demikian, ia takut pada pemuda yang sedikit lebih muda darinya. Dengan ekspresi yang sedikit hormat, ia bertanya, "Mereka berdua tidak terlihat banyak. Apakah layak untuk menguji mereka seperti ini? Paman buyut saya yang ingin menguji mereka. Saya mendengar bahwa mereka berdua sepertinya telah memakan semacam obat dewa." Pemuda itu menunjukkan senyum menghina dan berkata, "Kalau tidak, aku tidak akan tertarik pada mereka sama sekali." Pemuda berusia 20-an itu menggigil ketika mendengar hal ini. Dia tampak sangat takut pada paman buyut pemuda itu. Dia berkata, "Bahkan jika itu benar-benar obat dewa, itu seharusnya dimakan oleh mereka berdua. Apa yang paman buyutmu rencanakan?" "Paman buyut saya berpikir bahwa seharusnya masih ada efek obat yang sangat kuat yang tersisa dalam tubuh mereka. Sayang sekali, dia baru mengetahui tentang kedua hal ini baru-baru ini. Dia sangat kecewa. Jika kita tidak bisa mengekstraknya secara langsung, tidak bisakah kita mengambil darahnya saja?" Senyum pemuda itu sangat dingin, yang tidak sesuai dengan usianya. Dia berkata, "Paling buruk, kita bisa langsung memperbaiki tubuh mereka. Saya pikir, itulah niat paman buyut saya." Pemuda di sebelahnya merasakan kedinginan di dalam hatinya. Alkemis tua itu selalu kejam dan tanpa ampun. Sebagai sesepuh dari Spirit Ruin Paradise, tidak banyak orang yang berani memprovokasi dia. Kedua pemuda itu menjadi sasarannya sebagai bahan obat, jadi pasti akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Anak laki-laki berusia 14 atau 15 tahun itu tampak memerintahkan bawahannya sambil berkata, "Adikmu yang tidak berguna ada di sini. Pergilah bersamanya dan ukurlah kedua orang itu. Lihatlah seperti apa fisik mereka dan apakah mereka layak untuk disempurnakan oleh kakekku." "Oke, saya akan segera pergi." Ye Fan dan Pang Bo telah menjaga kerahasiaan, tetapi mereka masih menjadi target. Mereka hanya belum mengetahuinya. Ketika mereka berdua keluar dari kerumunan dan hendak pergi, mereka sekali lagi dihalangi oleh seseorang. Ia adalah seorang pemuda berusia 20-an tahun dengan bintik-bintik cahaya yang beredar di permukaan tubuhnya. Jelas sekali bahwa dia telah mengembangkan beberapa teknik misterius dan dapat menggunakan beberapa kemampuan ilahi. "Saudaraku, Anda harus memberi mereka pelajaran untuk saya." Pemuda yang membuat masalah sebelumnya memelototi Ye Fan dan Pang Bo dengan tajam. Ketika para pemuda lain melihat bahwa pendukung mereka telah tiba, mereka juga menegur mereka dengan keras. "Patahkan tangan dan kaki mereka dan lemparkan ke kolam teratai untuk memberi makan ikan. Buatlah mereka berlutut dan bersujud 1000 kali." Para pemuda itu terus berteriak-teriak. Dengan mengandalkan pendukung mereka, mereka terus-menerus menghina dan mengutuk Ye Fan dan Pang Bo. Ye Fan segera mengerutkan kening. Dia secara alami tidak akan marah karena para pemuda ini. Dia hanya merasa ada yang tidak beres, seolah-olah ada seseorang yang sengaja mengincar mereka. "Kenapa kalian berdua memukuli adikku?" Wajah pemuda itu gelap seperti air saat dia menatap Ye Fan dan Pang Bo. "Mata Anda yang mana yang melihat saya memukulinya?" Pang Bo segera mengangkat alisnya. Hal-hal telah berkembang sampai pada titik ini dan mereka tidak bisa mentolerirnya lagi. Bahkan jika mereka menundukkan kepala dan mengaku kalah, pihak lain masih akan dengan kejam memukuli mereka. Dia secara alami dapat mengetahui bahwa pihak lain sedang mencari alasan. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Ye Fan bertanya secara langsung. "Anda memukuli adik laki-laki saya. Tentu saja saya harus membalasnya." Pemuda itu tertawa dingin dan maju selangkah demi selangkah. "Patahkan kaki mereka dan buat mereka berlutut di sana. Lemparkan ke danau untuk memberi makan ikan." Para pemuda mulai berteriak-teriak lagi. Swoosh! Dengan kilatan cahaya, pemuda itu menerjang ke depan seperti hantu. Dia sangat cepat. Telapak tangan dan jari-jarinya sejernih batu giok. Mereka menebas leher Ye Fan seperti pisau. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Menurutnya, bila telapak tangan ini sudah cukup untuk memotong Ye Fan dan membuatnya jatuh ke tanah. Namun, dia tidak menyangka reaksi Ye Fan akan begitu cepat. Dia mengambil 2 langkah ke samping dan secara alami menghindari serangan itu. Selain itu, dia benar-benar mengulurkan tangannya dan meraih telapak tangan pemuda itu dengan keras. "Lepaskan." Meskipun pemuda itu sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa Ye Fan bisa menjadi ancaman baginya. Dia ingin menggunakan kekuatan untuk mengusir Ye Fan. Namun, ada hal yang di luar dugaannya lagi. Jarinya terasa seperti dijepit oleh tang.
Rasanya sangat menyakitkan, dan dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Bang! Tepat pada saat itu, Pang Bo, yang berada di samping, bergerak. Dia dengan keras menghantamkan tinjunya ke punggung pemuda itu. Kekuatannya begitu besar sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Tubuh pemuda itu berguncang dengan keras, dan jejak darah langsung mengalir keluar dari sudut mulutnya. Setelah Ye Fan meraih telapak tangan itu, dia tiba-tiba mengayunkan pemuda itu ke atas seperti mengayunkan orang-orangan sawah. Setelah itu, dia dengan keras membanting pemuda itu ke tanah. Bang! Asap dan debu mengepul, dan tanah bergetar hebat. Bintik-bintik cahaya pada tubuh pemuda itu langsung menyebar. Dia menjerit mengucurkan darah dan memuntahkan beberapa suap darah. Tubuhnya bergerak-gerak. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Fan lah yang menjatuhkan pemuda itu ke tanah. Terlebih lagi, hal itu dilakukan dengan sangat rapi dan efisien. Bukan berarti pemuda itu tidak memiliki kekuatan. Bagaimanapun juga, dia telah mengembangkan beberapa teknik mistik. Hanya saja dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Jelas sekali bahwa kalianlah yang mencari masalah dan menimbulkan masalah. Kami hanya membela diri. Pada akhirnya, Anda benar-benar memiliki wajah untuk mengatakan bahwa kami mengalahkan Anda. Baiklah, sekarang kami akan membiarkannya sesuai dengan namanya. Pang Bo sangat marah dan dengan cepat bergegas menghampiri. Beberapa pemuda itu ingin lari, tetapi mereka dihalangi oleh kerumunan orang di sekitarnya. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri dengan cepat. Dor, dor, dor. Pang Bo melakukan serangkaian gerakan. Dengan setiap tendangan, dia menendang mundur beberapa orang ini. Setelah itu, dia menekan mereka ke tanah dan mulai mengayunkan telapak tangannya yang besar, yang mengeluarkan suara pukulan tanpa henti. Apa yang kalian katakan barusan? Mematahkan tangan dan kaki kami dan melemparkan kami ke kolam teratai untuk memberi makan ikan. Anda bahkan mengatakan bahwa Anda ingin kami berlutut dan bersujud 1000 kali. Apa kalian sudah bosan hidup? Pang Bo dengan kejam menamparkan beberapa orang di tanah sampai wajah mereka memar dan bengkak. Mereka terlihat seperti kepala babi saat mereka menjerit kesakitan. Kalian bahkan belum mengembangkan teknik mistik bulu, namun kalian ingin menggertak orang lain. Kalian benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Jika aku tidak mengajari kalian pelajaran hari ini, kalian akan benar-benar berpikir bahwa kalian adalah makhluk abadi. Pang Bo berdiri dan menendang dengan liar dengan kedua kakinya. Beberapa orang yang berada di tanah terus berteriak kesakitan, tapi Pang Bo merasa segar kembali. Semakin dia mengalahkan mereka, semakin dia merasa nyaman. Bicaralah, mengapa Anda menargetkan kami berdua? Di sisi lain, Ye Fan juga tidak tinggal diam. Dia menendang dengan keras, dan pemuda itu berguling-guling di tanah lagi dan lagi. Seluruh tubuhnya kejang, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Jika Anda tidak berbicara, saya akan melemparkan Anda ke kolam di depan dan membuat Anda jatuh terbalik. Ye Fan dengan kuat menendang lagi. Kekuatannya begitu besar sehingga ia langsung menendang pemuda itu sejauh 8 atau 9 meter. Mendengar hal ini, wajah Pang Bo langsung berbinar. Dia berkata, ide yang bagus. Setelah mengatakan itu, dia berjongkok dan menggunakan kekuatannya yang besar untuk mengangkat 5 atau 6 pemuda pada saat yang bersamaan. Dia berjalan menuju kolam teratai di depannya. Tidak, turunkan kami. Tolong, ada yang membunuhku. Saya mohon, tolong turunkan kami. Pang Bo tidak menghiraukan mereka. Dia mengangkat mereka satu persatu dan melemparkannya ke dalam kolam teratai. Ada banyak lumpur di dalamnya. Di bawah kekuatan Pang Bo yang luar biasa, orang-orang ini semua terjebak terbalik di dalam lumpur. Tidak apa-apa. Potongan-potongan sampah ini telah menginjakkan kaki di jalan keabadian. Meskipun mereka belum mengembangkan kemampuan mistik, fisik mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Setidaknya mereka bisa menahan nafas selama 1 jam. Apakah Anda akan berbicara atau tidak? Apa kamu ingin jatuh terbalik juga? Ye Fan menendang pemuda itu ke tanah lagi. Pang Bo melangkah mendekat dan berkata, jatuhlah terbalik. Jangan bicara omong kosong dengannya. Kita lihat saja nanti, apakah dia akan berbicara pada akhirnya. Melihat pihak lain masih tidak mau berbicara, Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangkatnya dan melemparkannya ke depan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Betapa hebatnya kekuatan ilahi ini. Ketika dia masih berjarak 40-50 meter dari kolam teratai, Ye Fan melemparkan orang yang masih hidup seperti melempar tombak. Puff! Faktanya, pemuda ini benar-benar seperti tombak. Dia tertancap lurus ke dalam lumpur. Lebih dari separuh tubuhnya masuk ke dalam, menyisakan sepasang kaki yang masih meronta-ronta dan menendang-nendang di luar.
Aneh sekali. Dari mana monster ini berasal? Dia terlihat begitu lembut dan pendiam. Dia baru berusia 11 atau 12 tahun. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Kemudian, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun, mereka semua merasa bahwa kemarahan mereka telah dilampiaskan. Orang-orang yang sombong tadi memang pantas diberi pelajaran. Tiba-tiba, kerumunan orang di kejauhan dengan cepat membubarkan diri untuk memberi jalan bagi beberapa orang asing. Seorang pemuda berusia 14 atau 15 tahun berjalan perlahan dengan ekspresi muram. Di sampingnya ada beberapa pemuda berusia 20-an. Tubuh mereka semua bersinar. Ini adalah cucu bungsu Penatua Han. Namanya Han Feiyu. Kakeknya juga seorang yang dituakan. Saya dengar dia ahli dalam penyempurnaan obat. Diamlah. Jangan bicara tentang dia. Berhati-hatilah dengan kata-katamu. Pemuda berusia 14 atau 15 tahun, Han Feiyu, perlahan-lahan mendekati mereka dengan ekspresi muram. Dia berkata kepada Ye Fan dan Pang Bo, menurut kalian, apa itu gua reruntuhan roh surga? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah tetua penegak hukum? Ye Fan dan Pang Bo mengabaikannya dan berbalik untuk melihat kolam teratai. Ekspresi Han Feiyu menjadi semakin suram. Ia berkata kepada 4 orang di sampingnya, jangan biarkan mereka merusak pemandangan. Mata Han Feiyu berkedip-kedip dingin. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang nyaris tak terdengar, sepertinya aku hanya bisa mengirim 2 mayat ke kakek. Chapter 43 Simbol Ilahi. Wajah Han Feiyu muram dengan kilatan dingin di matanya. Seringai menggantung di sudut mulutnya saat dia menatap Ye Fan dan Pang Bo seolah-olah dia sedang melihat orang mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika 4 pemuda di sampingnya mendengar perintah itu, mereka berjalan maju bersama dengan senyum mengejek di wajah mereka saat mereka perlahan-lahan mengepung Ye Fan dan Pang Bo. Salah satu dari mereka merendahkan suaranya seolah-olah dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya mendengar, orang bodoh yang bodoh. Ada beberapa orang di reruntuhan roh surga yang tidak boleh kalian lukai. Hanya kalian berdua yang berani mengucapkan kata-kata itu. Kalian sedang merayu kematian. Seorang pemuda lain maju beberapa langkah ke depan dengan cibiran di wajahnya dan mengejek, sungguh menakjubkan. Kau baru saja memasuki sekte ini, tetapi kau sudah begitu mengagumkan. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Namun, saya tidak berpikir kalian berdua akan mati karena penderitaan lebih buruk daripada kematian. Tidak akan mudah untuk mati tanpa penderitaan. Sebenarnya, ada cara untuk mengurangi penderitaan kalian berdua. Pada saat itu, ada orang lain yang angkat bicara. Nada bicaranya sangat santai, seolah-olah 2 orang di depannya tidak lebih dari belalang yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Dia mengejek, kalian bisa mematahkan kaki kalian sendiri, berlutut dan memohon belas kasihan, lalu merangkak ke kolam teratai dan menjulurkan kepala kalian ke dalam lumpur. Anda juga bisa jatuh dengan kepala terlebih dahulu. Jika saya menjadi kalian berdua, saya akan membenturkan kepala saya ke dinding untuk menghindari penderitaan. Mereka berempat berbicara dengan santai dan tidak menatap Ye Fan dan Pang Bo. Mereka berdiri di 4 arah yang berbeda dan tidak memberi mereka berdua kesempatan untuk melarikan diri. Ye Fan dan Pang Bo tidak pernah menjadi orang yang mau menerima hinaan. Namun, mereka berempat telah bertindak terlalu jauh. Mereka tidak marah dan dengan tenang membalas satu sama lain. Apa yang sedang dilakukan ke-4 orang idiot itu? Saya kira kepala mereka terhimpit oleh pintu saat mereka keluar. Kalau tidak, mengapa mereka terlihat begitu bodoh dan terus bergumam tanpa henti? Mereka berdua berbicara dengan santai seakan-akan mereka adalah orang luar. Seolah-olah mereka tidak terlibat dalam masalah ini dan hanya menonton pertunjukan. Dari waktu ke waktu, mereka berkomentar dengan santai. Hal ini langsung membuat ke-4 pemuda itu menjadi marah. Kedua pemuda yang mereka anggap seperti belalang itu ternyata tidak takut sama sekali. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak memandang mereka sebelah mata. Mulut mereka ganas, menyebabkan kemarahan mereka meluap-luap. Pada saat itu, wajah mereka tenggelam, dan mereka tidak bisa lagi mempertahankan senyum mengejek mereka. Orang bodoh yang sembrono. Bintik-bintik cahaya berdesir keluar dari bawah pusarnya, dan pola ilahi yang tampak seperti gelombang air mengalir keluar seperti rantai besi, dengan cepat membungkus Ye Fan dan Pang Bo. Pola ilahi yang keluar dari lautan kepahitan. Tetua yang memberikan mengatakan bahwa hanya ketika seseorang telah mencapai keberhasilan kecil dalam kultivasi, dia dapat menggunakan teknik misterius. Ini adalah seorang ahli. Para penonton berteriak terkejut.
Mayoritas orang di sini adalah para murid yang baru saja memasuki sekte, dan sangat jarang melihat seseorang menggunakan teknik misterius itu. Mereka semua menunjukkan ekspresi gugup saat menyaksikannya. Kecepatan Ye Fan dan Pang Bo sangat cepat. Mereka masing-masing menghindar ke samping, dan pola cahaya yang seperti rantai besi melewati tubuh mereka. Namun, dengan cepat berbalik dan terus melingkari mereka berdua. Ini adalah pertama kalinya mereka bertarung melawan seorang kultivator yang bisa menggunakan teknik misterius. Mereka tidak tahu kekuatan pola ilahi yang keluar dari lautan kepahitan, jadi mereka tidak berani menyentuhnya dengan gegabah. Mereka berdua menghindar lagi. Namun demikian, pola ilahi ini mengikuti mereka bagaikan bayangan, dan mereka sama sekali tidak dapat menyingkirkannya. Bayangan itu bersinar cemerlang, dan memiliki tekstur seperti logam. Tampak berkilau, dan dengan cepat membungkus mereka. Bang! Ye Fan tiba-tiba mengangkat batu besar di sampingnya dan menyambut pola ilahi yang menukik ke bawah. Keduanya bertabrakan, dan suara keras segera terdengar. Sebuah tanda yang sangat dalam segera muncul di batu kapur besar yang beratnya setidaknya 500 kg ini, seolah-olah ditinggalkan oleh pisau atau kapak. Hal ini menyebabkan ekspresi Ye Fan dan Pang Bo berubah pada saat yang bersamaan. Pembudidaya yang bisa menggunakan teknik misterius itu memang kuat. Jika itu adalah manusia, mereka tidak akan bisa melawannya. Meskipun pola ilahi yang seperti rantai besi meninggalkan bekas yang sangat dalam pada batu kapur besar, namun tampaknya juga sudah kehabisan tenaganya. Cahayanya meredup, dan berubah menjadi bayangan yang dengan cepat bergegas kembali ke lautan kepahitan pemuda itu. Tubuhnya gemetar, dan dia mundur 2 langkah. Kekuatan kedua belalang ini sungguh tidak biasa. Hati-hati, jika kamu terluka oleh mereka, maka kamu akan benar-benar kehilangan muka. Salah satu dari 4 pemuda itu berkata dengan suara rendah. Desir, 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 desir. Di saat yang sama, Ye Fan dan Pang Bo juga melancarkan serangan balik yang sengit. Tidak ada kekurangan batu di dekat tebing batu. Batu-batu besar seberat 500 kg dilemparkan oleh mereka, dan 4 pola ilahi bergetar berulang kali. Dor, dor, dor. Kekuatan ilahi Ye Fan dan Pang Bo sungguh mencengangkan. Satu demi satu, batu-batu besar terbang dan bergegas menuju pola-pola ilahi di udara. Pada saat yang sama, ada banyak batu kapur besar yang jatuh ke arah keempat pemuda itu. Keempat pembudidaya muda yang baru saja mempelajari teknik misterius itu segera bingung. Meskipun mereka telah memupuk untaian Divine Power dan dapat memadatkan pola-pola ilahi yang seperti rantai besi, kecepatan pola-pola ilahi yang mereka kendalikan tidak cukup cepat. Mereka tidak dapat dengan cepat menghindari batu-batu besar itu, dan mereka tidak dapat secara efektif melukai lawan mereka. Setelah mengembangkan sedikit kekuatan ilahi di lautan kepahitan, fisik mereka telah meningkat pesat. Namun, dalam hal kekuatan murni, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Ye Fan dan Pang Bo. Pada saat ini, batu-batu besar seberat 500 kg terus-menerus menghantam ke arah mereka, dan mereka hanya bisa menghindar. Batu-batu besar menari-nari di udara, dan keempat pembudidaya muda tidak hanya terhalang, tetapi mereka juga terus-menerus mundur, sangat takut mereka akan dihancurkan oleh batu-batu besar itu. Wosh! Pada saat ini, Ye Fan tiba-tiba bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan bayangan samar di tempat dia berdiri. Bang! Pada saat berikutnya, dia muncul di depan seorang kultivator muda. Sebuah pukulan sederhana dan langsung mendarat dengan keras di mulut dan hidung pihak lain, menyebabkan kultivator itu terbang di tempat. Ini adalah pukulan yang sangat indah dan dahsyat. Ye Fan dengan elegan meregangkan tubuhnya. Ketika dia melambaikan tangan kanannya, ada cahaya alami yang sangat indah. Namun, ketika dia melambaikan tinjunya, itu sangat keras sehingga menghantam pemuda itu dan mengirimnya terbang lebih dari 10 meter. Seseorang dapat dengan jelas melihat serangkaian darah yang menyembur keluar dari mulut dan hidung kultivator. Darah terbang beberapa meter di langit, membentuk busur berwarna darah. Pada saat yang sama, 7 atau 8 gigi terbang dan jatuh ke tanah. Di sisi lain, Pang Bo tidak bisa menahan diri dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kecepatannya sangat cepat, dan dia dengan kejam menghantamkan batu besar ke tubuh kultivator lain. Saat itu juga, terdengar suara tulang patah. Orang itu terbang dengan cara yang bengkok dan jatuh ke tanah. Bang! Bang! Pada saat ini, kecemerlangan 4 prasasti ilahi meredup dan dengan cepat menghilang ke dalam lautan penderitaan keempat orang tersebut. Ye Fan dan Pang Bo menempatkan keempat pembudidaya yang lumpuh di tanah berdampingan, dan kemudian berdiri di sana menatap mereka. Apa yang kalian katakan barusan?
Kalian mengatakan bahwa kita berdua tidak tahu luasnya langit dan bumi, dan bahwa kita tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Anda tahu? Pada titik ini, Pang Bo naik dan menendang keempat orang itu 4 kali, membuat mereka berguling-guling di tanah seperti bola karet. Apa kamu pikir kami berdua adalah belalang yang bisa kamu cubit sampai mati sesuka hatimu? Anda juga mengatakan bahwa kita harus mematahkan kaki kita sendiri, berlutut dan memohon belas kasihan, lalu merangkak ke kolam teratai dan menjulurkan diri secara terbalik di dalam lumpur. Anda ingin kami menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian, dan menderita segala macam penyiksaan sampai kami mati. Sungguh bualan yang tidak tahu malu. Dor. Ye Fan dan Pang Bo sangat tidak senang dengan keempat orang itu. Mereka tidak memiliki belas kasihan sedikit pun, dan mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka menendang dan menginjak seolah-olah mereka menginjak kutu busuk, dan keempat orang itu dipukuli seperti 4 tumpukan lumpur. Cukup. Pada saat ini, Han Feiyu, yang telah menonton dengan dingin dari jauh, berjalan mendekat. Matanya sangat dingin, dan wajahnya sangat suram sampai-sampai akan meneteskan air. Pang Bo meliriknya dan berkata, Anda pikir itu sudah cukup hanya karena Anda mengatakan itu sudah cukup. Kamu pikir kamu ini siapa? Biarkan mereka pergi. Suara Han Feiyu sangat dingin, dan membuat orang-orang di sekitarnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Meskipun dia terlihat baru berusia 14 atau 15 tahun, sikap dan temperamennya sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Ia terlalu muram. Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Pang Bo sama sekali tidak percaya. Adapun Ye Fan, dia bahkan mengabaikannya. Dia dengan santai berjongkok dan mengangkat 2 orang dari tanah. Kemudian, dia meregangkan tubuhnya dan melambaikan tangannya dengan sangat lincah dan indah. Anda sedang merayu kematian. Han Feiyu akhirnya menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Seluruh tubuhnya sangat dingin, dan dia menekan maju dengan gelombang udara dingin. Ye Fan mengabaikannya. Dia mengangkat 2 orang lainnya dan melemparkan mereka lagi. Dengan 2 suara, pupu, yang lembut, 2 orang lainnya terjatuh dan langsung terjun ke dalam lumpur di kejauhan. Orang-orang di sekitarnya terperangah. Hasil ini sungguh mengejutkan dan membuat mereka tak bisa berkata-kata. Lautan kepahitan Han Feiyu berkembang, dan itu sangat mempesona dan mempesona. Segel kayu persegi yang panjangnya kurang dari 1 inci bergegas keluar. Itu beredar dengan kecemerlangan hijau tua, dan dengan cepat membesar, menekan ke arah Ye Fan dan Pang Bo. Orang-orang di sekitarnya segera berseru. Ini adalah anjing laut Greenwood yang asli, dan itu tidak dibentuk oleh benang-benang kekuatan ilahi di Laut Kepahitan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan 4 pola ilahi. Setelah anjing laut Greenwood bergegas keluar dari Lautan Kepahitan, ia beredar dengan jejak energi hijau, dan memancarkan tekanan yang berat. Chapter 44 Celestial Sprout. Ye Fan dan Pang Bo bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Segel kayu azure ini jauh lebih cepat daripada rune ilahi. Dalam sekejap, segel itu tiba dan langsung menyelimuti kepala mereka. Anjing laut Greenwood berbentuk persegi yang panjangnya tidak sampai 1 inci saat pertama kali muncul, tetapi dalam sekejap mata, anjing laut ini sudah membesar hingga seukuran rumah. Di sekelilingnya terdapat kabut hijau yang membumbung tinggi seperti awan. Di bawah tekanan yang sangat besar, Ye Fan dan Pang Bo merasa seolah-olah ada gunung besar yang menimpa mereka. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Bang! Mereka berdua menggunakan tangan mereka untuk mendorong dengan kuat ke atas, ingin menjatuhkan anjing laut Greenwood yang sedang turun. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tanah akan langsung retak, dan kaki mereka akan tenggelam ke dalam tanah. Tidak bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang mereka alami. Bang! Anjing laut Greenwood bergetar, dan kabut hijau yang tak berujung menyelimuti udara. Kabut itu mengembang sekali lagi, menjadi setinggi istana saat terus turun. Bahkan 10.000 batu jin pun akan terhempas. Benda apa ini? Bagaimana bisa begitu berat? Ye Fan dan Pang Bo merasakan lengan mereka menjadi semakin berat. Setelah itu, kaki mereka semakin tenggelam. Semua yang ada di bawah lutut mereka telah tenggelam ke dalam tanah, dan retakan besar muncul di tanah. Bukankah kalian berdua suka menanam daun bawang secara terbalik? Sekarang, saya akan menanam kalian berdua menjadi pohon manusia. Han Feiyu berjalan ke depan, tawanya yang dingin membuat bulu kuduk mereka merinding. Bang! Segel Greenwood bergetar sekali lagi, dan kabut hijau berkabut melonjak, menyelimuti sekelilingnya seperti kabut tipis. Seketika, tekanan pada Ye Fan dan Pang Bo meningkat pesat. Tubuh mereka tenggelam lagi, dan kali ini,
kaki mereka benar-benar tenggelam, hanya menyisakan tubuh bagian atas di atas tanah. Jika ini terus berlanjut, kita akan hancur menjadi pasta daging. Ye Fan memiliki firasat buruk saat dia berbisik kepada Pang Bo. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian berdua mati dengan mudah. Han Feiyu dengan dingin tertawa. Tanpa berpikir panjang, sudah jelas dia ingin menyiksa mereka berdua. Pada saat ini, Ye Fan dan Pang Bo merasakan lengan mereka mati rasa. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa melawan dan akan dihancurkan ke tanah. Ye Fan memberi isyarat kepada Pang Bo untuk melepaskannya dan bergegas keluar. Pang Bo menggelengkan kepalanya. Dia takut jika dia melepaskannya, Ye Fan tidak akan bisa menahannya dan akan terjepit menjadi pasta daging. Pang Bo sangat menyadari situasi saat ini. Dia harus bergegas keluar dan menghabisi Han Feiyu sendirian. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada jalan keluar. Namun, orang-orang yang ditinggalkan kemungkinan besar akan berada dalam situasi putus asa. Sudah sangat berat bagi dua orang untuk menjaga anjing laut Greenwood. Jika hanya ada satu orang yang tersisa, itu akan menjadi lebih berbahaya. Tidak ada pilihan lain. Dia harus meninggalkan satu orang untuk mendukung anjing laut Greenwood. Pang Bo bukanlah orang yang ragu-ragu, jadi dia tidak menunda lebih lama lagi. Dia melonggarkan tangannya dan dengan kuat menekan tanah, menarik bagian bawah tubuhnya. Bang! Segel Greenwood bergetar dan mengedarkan cahaya hijau samar. Tekanan yang sangat besar menyebabkan lengan Ye Fan bergetar. Dia tenggelam lagi, dan semua yang ada di bawah dadanya terendam ke dalam tanah. Segel Greenwood hanya berjarak kurang dari 1 meter dari tanah. Pang Bo panik dan berkeringat dingin. Dia melesat seperti anak panah, kecepatannya sangat cepat. Bang! Lampu hijau berkedip-kedip dan segel kayu hijau bergetar. Saat Pang Bo bergegas keluar, segel besar itu langsung menekan tanah, menghancurkan kepala Ye Fan ke tanah. Hati Pang Bo bergetar. Seluruh tubuhnya bergerak dengan sangat cepat. Dia bergegas seperti orang gila dan langsung memeluk Han Feiyu. Tangannya seperti dua penjepit yang dengan paksa merobek Han Feiyu. Han Feiyu tidak pernah membayangkan bahwa salah satu dari dua orang yang telah dia tekan hingga dia tidak bisa bergerak akan benar-benar bergegas keluar dan langsung menerkamnya, merobek-robek tubuhnya seperti serigala yang lapar. Dor, dor, dor. Pang Bo menunggangi tubuh Han Feiyu seperti sebuah drum, terus-menerus mengayunkan tinjunya ke bawah. Para penonton sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Pang Bo akan bergegas keluar. Meskipun kekuatan Han Feiyu tidak sebesar Pang Bo, bagaimanapun juga, dia telah mengembangkan jejak mata air ilahi. Dia bisa memobilisasi esensi dari seluruh tubuhnya, dan permukaan tubuhnya segera diselimuti oleh lapisan cahaya ilahi. Meskipun tinju Pang Bo menghantam dengan keras, namun tidak menyebabkan cedera yang berlebihan. Hanya ada sedikit darah yang keluar dari sudut mulutnya. Namun meski begitu, mata Han Feiyu memerah. Dia belum pernah mengalami kehilangan sebesar itu sebelumnya. Dia segera berjuang sekuat tenaga. Laut pahit tiba-tiba mekar dengan kecemerlangan, dan itu membuat Pang Bo terbang. Kemudian, beberapa divine glip yang seperti rantai besi melesat keluar dari laut pahit. Rantai-rantai itu sangat terang dan berkilau, dan mencekik Pang Bo. Aku akan mencabik-cabikmu. Ekspresi Han Feiyu sangat menakutkan. Beberapa divine glips berputar-putar di sekitar tubuhnya, dan kemudian seperti kilatan petir, mereka melesat ke arah Pang Bo. Boom! Pada saat ini, segel kayu Verdan yang menekan tanah tiba-tiba tercabut. Ye Fan mengangkatnya dengan kedua tangan dan bergegas keluar dari tanah. Dia dengan paksa menghancurkannya ke arah Han Feiyu. Lampu hijau menyala, dan kabut biru berkabut. Itu seperti gunung kecil yang menabrak Han Feiyu. Dengan kultivasi Han Feiyu, dia tidak bisa melakukan dua hal secara bersamaan. Dia tidak bisa mengendalikan segel kayu Verdan dan mesin terbang ilahi pada saat bersamaan. Baru saja, ketika dia bertarung dengan Pang Bo, Ye Fan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tubuh Ye Fan seperti kilat, meninggalkan bayangan yang panjang. Dia mengikuti dengan cermat segel kayu Verdan. Ketika segel kayu Verdan terbang kembali, ekspresi Han Feiyu berubah. Dia buru-buru berhenti menyerang Pang Bo dan menarik kembali Divine Glip. Dia ingin mengendalikan segel kayu Verdan untuk membunuh keduanya. Tapi kecepatan Ye Fan terlalu cepat. Dia tiba di waktu yang hampir bersamaan dengan anjing laut kayu Verdan. Saat Han Feiyu mengendalikan segel kayu Verdan dan menaikkannya, Ye Fan bergegas ke depannya. Kaki kanannya menyapu, dan dia menendang wajah Han Feiyu dengan keras. Darah berceceran di mana-mana. Hidung dan mulut Han Feiyu mengeluarkan darah, dan dia terlempar lebih dari 20 meter. Anjing laut kayu Verdan kehilangan kendali dan jatuh dengan keras ke tanah.
Ye Fan tidak berhenti. Tubuhnya tampak berubah menjadi seberkas cahaya saat dia langsung mengejar Han Feiyu. Sebelum Han Feiyu bisa mendarat di tanah, Ye Fan sudah tiba di depannya. Ye Fan menginjaknya dengan keras di udara. Hentakan yang begitu keras menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar. Tanah berguncang dengan keras, dan tubuh Han Feiyu hampir terbelah dua. Hampir pada saat yang sama, Pang Bo juga bergegas ke depannya. Dia mengangkat kakinya dan dengan keras menendang perut bagian bawah Han Feiyu. Serang kepalanya. Jangan biarkan dia berkonsentrasi. Ye Fan berteriak dengan suara rendah. Pang Bo langsung mengerti bahwa mereka tidak bisa membiarkan Han Feiyu berkonsentrasi mengendalikan segel kayu Verdan. Jika tidak, mereka berdua akan berada dalam bahaya. Dor. Keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Masing-masing kaki mereka bisa menendang batu seberat 1000 pon. Mereka menginjak tubuh Han Feiyu dengan kuat, dan bahkan tanah pun bergetar. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka berdua awalnya ditekan dan berada di ambang keputusasaan. Namun pada akhirnya, mereka membalikkan situasi berbahaya dan memukuli Han Feiyu dengan keras. Ini benar-benar luar biasa. Anda benar-benar ingin menyiksa kami sampai mati. Kamu sangat berbahaya pada usia ini. Siapa yang tahu seberapa kejamnya kamu saat dewasa nanti? Lebih baik menginjak-injakmu sampai mati sekarang. Meskipun itulah yang mereka katakan, mereka berdua tidak ingin membunuh siapapun. Jika itu terjadi, masalahnya akan menjadi terlalu besar. Tapi mereka tidak ingin melepaskan Han Feiyu begitu saja. Mereka mengerahkan tenaga pada kakinya, menyebabkan kecemerlangan di permukaan tubuhnya menjadi semakin redup. Han Feiyu ingin mengendalikan anjing laut Verdan Woodseal, namun selalu gagal. Anjing laut kayu Verdan terbang beberapa kali dan beberapa kali jatuh ke tanah. Dia hampir saja terinjak-injak hingga linglung. Sulit baginya untuk berkonsentrasi. Pada akhirnya, Han Feiyu tidak memiliki kekuatan lagi. Lautan kepahitan tidak bisa lagi mengalir dengan kecemerlangan ilahi. Dia diinjak-injak oleh dua orang dengan kekuatan ilahi, berguling-guling dan berteriak. Kamu pikir kamu adalah seorang master setelah membuka lautan kepahitan dan menumbuhkan jejak sumber kekuatan ilahi. Kamu ingin membunuh kami. Kamu tidak memenuhi syarat. Kami tidak memiliki permusuhan satu sama lain. Mengapa Anda menargetkan kami? Di usia yang begitu muda, pikiranmu terlalu kejam. Anda benar-benar ingin menyiksa kami sampai mati. Ye Fan dan Pang Bo tidak menahan diri sama sekali. Mereka takut Han Feiyu berpura-pura, jadi mereka terus memukul dengan keras. Segera, pipinya bengkak dan air matanya mengalir. Mulut dan hidungnya berdarah, dan kepalanya bengkak seperti kepala babi. Meskipun Han Feiyu tidak bisa menahan rasa sakit dan terus berteriak, matanya masih menatap mereka berdua dengan kejam dan kejam. Anak nakal ini tampaknya merupakan karakter yang kejam. Saya rasa perlu untuk menyingkirkannya. Menargetkan kami seperti ini dan menyimpan dendam, akan merepotkan jika kami tidak menyingkirkannya. Mendengar diskusi keduanya, Han Feiyu akhirnya takut. Dia berteriak, "Jangan bunuh aku." Suaranya sangat keras, seolah-olah dia ingin semua orang mendengarnya. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, "Jangan bunuh saya. Paman buyut saya adalah seorang tetua dari roh reruntuhan surga. Jika kau membunuhku, kau juga tidak akan bisa hidup." Ye Fan dan Pang Bo segera mengerutkan kening. Mereka merasa ada sesuatu yang sedikit merepotkan. Permusuhan telah terbentuk. Lagi pula, hal itu tidak bisa diselesaikan. Ye Fan dan Pang Bo saling bertukar pandang. Tidak baik membunuhnya di depan semua orang. Jika tidak, mereka pasti akan mati jika harus menghadapi kemarahan seorang tetua. Pada akhirnya, Ye Fan membawanya ke tepi kolam teratai. Dia memegangi kakinya secara terbalik dan ingin menceburkannya. "Kamu." Mata Han Feiyu menyemburkan api. Jika keduanya benar-benar melemparkannya ke atas, dia akan kehilangan seluruh wajahnya dan tidak akan bisa mengangkat kepalanya di roh reruntuhan surga. Swosh! Swosh! Dengan kilatan cahaya, dua pelangi yang indah terbang dari tebing di dekatnya dan mendarat di samping kolam teratai. Para penonton segera mundur. Mereka pasti adalah para ahli yang dapat mengendalikan pelangi ilahi. Laut Pahit pasti merupakan mata air ilahi. Mereka pasti telah berkomunikasi dengan roda kehidupan dan melepaskan sumber kekuatan ilahi. Kakak senior Li Fei, kakak senior Wang Jing. Han Feiyu segera berteriak ketika dia melihat keduanya turun, "Apakah Anda bertanggung jawab atas patroli penegakan hukum hari ini? Cepat dan bawa mereka ke bawah. Mereka ingin membunuhku." Pria dan wanita itu berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Pria itu anggun, sementara wanita itu seperti dari dunia lain.
Meskipun mereka tidak terlalu tampan atau cantik, namun mereka memancarkan aura keabadian. Li Fei meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, kami melihat apa yang baru saja terjadi. Anda adalah orang yang memulainya. Itu bukan salah mereka. Kamu. Han Feiyu terkejut dan marah. Namun, dia tidak berani bertengkar dengan mereka berdua. Wang Jing mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata kepada Ye Fan, meskipun dia salah, dia telah banyak menderita. Biarkan dia pergi. Ye Fan melihat bahwa mereka berdua tidak memiliki niat untuk melindungi Han Feiyu. Dia tidak ingin membantah mereka, jadi dia melemparkan Han Feiyu ke tepi kolam teratai. Han Feiyu berdiri. Matanya menyemburkan api. Dia menatap Pang Bo dan Ye Fan dengan tajam. Pada saat yang sama, dia menatap Li Fei dan Wang Jing dengan ketidakpuasan. Dia mendengus dingin dan hendak berbalik dan pergi. Li Fei menghentikannya dari belakang dan berkata, Adik Han, saya sarankan Anda untuk tidak melakukan sesuatu yang sembrono di masa depan. Pang Bo telah secara resmi dikukuhkan sebagai bibit abadi oleh Penatua Wu Qingfeng. Jika Anda ingin main-main, bahkan kakek Anda tidak akan bisa melindungi Anda. Apa? Benar, bibit yang abadi. Murid biasa tidak tahu apa yang diwakili oleh bibit abadi, tetapi sebagai cucu dari seorang penatua, bagaimana mungkin Han Feiyu tidak mengerti? Setiap surga gua dan tanah yang diberkati akan memperlakukan bibit abadi sebagai harta karun karena mereka adalah fondasi kekuatan masa depan mereka. Biasanya, akan sulit untuk menemukan bahkan satu bibit abadi setelah menghabiskan 8 hingga 10 tahun mencari. Dapat dibayangkan betapa langkanya fisik seperti ini yang cocok untuk dibudidayakan. Begitu satu ditemukan, mereka akan dibesarkan sebagai penerus sekte. Saat ini, jumlah bibit abadi di Gua Reruntuhan Roh Surga tidak lebih dari 5. Bagaimana mungkin? Wajah Han Feiyu penuh dengan ketidakpercayaan. Jika dia adalah bibit abadi, mengapa dia datang ke tebing reruntuhan roh untuk belajar? Wang Jing menjawab, itu karena Penatua Wu Qingfeng tidak ingin dia merasa bahwa dia istimewa dan lebih unggul dari yang lain. Bahkan, Penatua Wu Qingfeng secara pribadi telah mengajarinya beberapa bulan yang lalu dan mewariskan kitab suci Tao. Wang Jing menjawab pertanyaannya. Wajah Han Feiyu menjadi pucat ketika dia mendengar bahwa Penatua Wu Qingfeng secara pribadi mewariskan kitab suci Dao. Dia tahu pasti bahwa Pang Bo adalah bibit yang abadi. Li Fei melanjutkan, Penatua Wu Qingfeng telah memperhatikan mereka dengan seksama dan kebetulan melihat apa yang baru saja terjadi, jadi dia merasa perlu untuk mengumumkan fakta bahwa Pang Bo adalah bibit yang abadi. Saya harap Anda tidak akan bertindak sembrono di masa depan. Ekspresi Han Feiyu sangat jelek. Dia melemparkan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Pang Bo linglung dan baru sadar kembali ketika Han Feiyu hendak pergi. Dengan ekspresi aneh, dia bertanya pada Li Fei dan Wang Jing, jadi, saya tidak perlu mengkhawatirkannya di masa depan. Wang Jing mengira dia khawatir dan takut, jadi dia menghiburnya, jangan khawatir. Belum lagi dia adalah cucu sesepuh, bahkan cucu ketua sekte tidak akan berani melakukan apapun padamu. Kalau begitu saya bisa tenang. Pang Bo kemudian mengejar Pang Bo dengan langkah besar. Tidak ada rasa takut atau khawatir. Dia jelas ingin mengalahkan pihak lain. Hal ini membuat Li Fei dan Wang Jing tercengang. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ekspresi Han Feiyu tiba-tiba berubah. Dia merasa tidak enak seolah-olah dia telah memakan anak yang sudah mati. Dia menekan amarahnya dan dengan cepat keluar dari kerumunan dan menghilang. Chapter 45 Ekstrak 100 Tanaman. Ye Fan dan Pang Bo menekan Han Feiyu, dan rahang semua orang jatuh ke tanah. Di mata semua orang, kedua pemuda berusia 11 atau 12 tahun ini, berantakan. Mereka jelas tidak mengembangkan sumber kekuatan ilahi, tetapi mereka memukuli cucu seorang penatua sampai dia tertegun dan hampir lumpuh. Banyak orang yang menonton tercengang. Keduanya terlalu ganas. Mereka baru berusia 11 atau 12 tahun, bagaimana mungkin mereka memiliki kekuatan ilahi seperti itu? Bertarung dengan tangan kosong, menekan Han Feiyu, dan bahkan merobohkan segel harta karun Greenwood yang diberikan tetua Han kepadanya. Ini tidak bisa dipercaya. Kerumunan orang itu terlibat dalam diskusi yang hangat. Pada saat ini, bahkan para murid yang bergabung dengan sekte lebih awal dan memiliki basis kultivasi yang tinggi sedang memperhatikan situasi di sini. Mereka gempar ketika mereka mendengar bahwa cucu penatua Han Feiyu, dipukuli. Kedua remaja itu terlihat begitu lembut, tetapi mengapa mereka begitu garang? Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Ye Fan dan Pang Bo telah menjaga kerendahan hati, tapi sekarang mereka telah menjadi fokus perhatian semua orang.
Murid-murid lain di dasar tebing juga berkumpul setelah mendengar tentang situasinya, ingin melihat kedua orang ganas ini. Apa? Pangbo itu adalah bibit abadi. Semua orang terkejut ketika mendengar berita itu. Para murid yang bergabung dengan sekte sebelumnya semua tahu apa arti bibit abadi. Mereka adalah pewaris masa depan dan harapan dari reruntuhan roh gua surga. Mereka adalah sosok berpengaruh yang bisa membawa sekte ini menuju kejayaan. Dia adalah bibit yang abadi. Tidak heran dia begitu berani dan berbakat. Han Feiyu telah menendang pelat besi kali ini. Dia tidak akan bisa membalas dendam bahkan jika dia mau di masa depan. Dia hanya bisa menelan amarahnya. Sekarang, semua orang memandang Pang Bo dengan ekspresi yang rumit. Mereka tidak bisa mengatakan apa yang mereka rasakan. Banyak orang dengan cepat mengambil keputusan untuk berteman dengan Pang Bo di masa depan. Pada saat ini, Ye Fan dan Pang Bo tidak tinggal diam. Mereka mengabaikan tatapan kerumunan dan mengambil botol giok kecil di tanah satu per satu. Ada lebih dari 30 botol cairan 100 herbal. Beberapa pemuda yang memulai pertarungan ditikam ke dalam lumpur oleh Ye Fan dan Pang Bo, tetapi cairan 100 herbal yang mereka rebut semuanya tertinggal. Murid-murid baru hanya dapat menerima satu botol ramuan 100 jamu setiap 3 bulan sekali. Bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Sekarang mereka berdua telah menerima lebih dari 30 botol, orang-orang di sekitar mereka merasa iri. Orang-orang yang berhasil membentuk prasasti ilahi seharusnya memiliki hal-hal yang lebih baik lagi. Mereka berdua saling memandang dan mulai mencabut daun bawang. Mereka menarik kelima pemuda itu keluar dari rawa dan menggeledah tubuh mereka satu per satu. Mengapa mereka hanya membawa beberapa botol ramuan 100 herbal? Ye Fan dan Pang Bo menggeledah tubuh mereka dan menemukan bahwa masing-masing dari mereka hanya memiliki 5 botol ramuan 100 herbal, yang lebih sedikit dari yang mereka peroleh sebelumnya. Ekspresi ketidakpuasan mereka membuat orang-orang di sekitarnya terdiam. Hari ini, setiap tebing telah membagikan 100 ramuan herbal. Jumlah ramuan 100 ramuan herbal yang mereka terima tentu saja berbeda sesuai dengan tingkat basis kultivasi mereka. Sudah lumayan bagi para pemuda ini untuk menerima masing-masing 5 botol. Li Fei dan Wang Jing belum pergi dan melihat semuanya. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka belum pernah melihat murid yang tidak biasa. Pada saat itu, para pemuda terbaring di tanah seperti tumpukan lumpur. Mereka masih belum memiliki kekuatan untuk bangun. Setelah Ye Fan dan Pang Bo selesai mencari mereka, mereka saling berpandangan dan melemparkan mereka kembali ke kolam teratai lagi. Namun, kali ini mereka tidak jatuh ke dalam kolam karena mereka takut akan mati jika terlalu lama berada di sana. Setelah itu, mereka juga menarik para pemuda dan melemparkannya ke dalam air berlumpur. Akhirnya, Ye Fan dan Pang Bo sampai di depan Greenwood Treasure Seal dan mencoba mendorongnya. Mereka merasa bahwa itu terlalu berat. Meskipun mereka bisa mengangkatnya, mereka tidak bisa menggunakannya untuk bertarung. Setelah menendangnya 2 kali, mereka pergi. Semua orang tercengang. Kedua orang ini seperti belalang. Mereka tidak panik di depan umum, dan mereka benar-benar ingin membawa pergi anjing laut Greenwood setelah mereka selesai merampok semuanya. Senior Li Fei, Senior Wang Jing, terima kasih banyak. Ye Fan dan Pang Bo berteriak dari jauh setelah keluar dari kerumunan. Mereka kemudian segera pergi. Wajah Han Feiyu pucat pasi. Dia sangat marah. Dia bahkan tidak menyimpan segel harta karun Greenwood. Dia langsung berjalan menuju sebuah lembah di kedalaman Spirit Ruin Wonderland. Lembah itu sangat luas. Ada ladang obat di mana-mana. Bunga-bunga aneh dan tumbuhan ditanam di mana-mana. Aroma obat dan energi spiritual sangat kental. Seluruh lembah dipenuhi dengan tanaman obat yang langka. Tidak ada tanaman lain. Ketika semua jenis tanaman obat tumbuh, aroma obat dan esensi tanaman meluap, mengubah tempat ini menjadi lembah spiritual. Yu, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Sebuah suara tua terdengar dari kedalaman gua. Orang itu tidak keluar, tetapi sepertinya dia bisa merasakan segala sesuatu di luar. Salah satu dari 2 orang itu adalah bibit abadi. Han Feiyu berdiri di luar gua. Dia mengertakkan gigi dan melapor kepada paman buyutnya secara rinci. Jika saya tahu bahwa mereka telah memakan obat dewa sebelumnya, saya hanya perlu membuat mereka mengeluarkan darah. Sayangnya, saya terlambat menerima berita tersebut. Sekarang ada sedikit masalah. Setelah mengatakan ini, Penatua Han terdiam. Setelah sekian lama, dia berbicara lagi, bibit abadi itu. Jangan memprovokasi dia. Sedangkan untuk yang satu lagi, mari kita tunggu dan lihat. Paman besar, maksudmu? Mata Han Feiyu tiba-tiba mengeluarkan 2 sinar cahaya. Maksud saya adalah,
Anda tidak perlu melakukan apapun sekarang. Berkultivasi dengan benar terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, tidak ada lagi suara di dalam gua. Benar-benar hening. Ya, Han Feiyu tidak ingin menyerah, tapi dia tidak berani melawan tetua Han. Dia membungkuk dan pergi. Ye Fan dan Pang Bo kembali ke kediaman mereka dan mulai menghitung hasil rampasan mereka. Secara total, mereka mendapatkan 66 botol cairan 100 rumput. Ini jelas merupakan rejeki nomplok. Marga Han benar-benar orang yang baik. Mereka berdua memuji. Setelah memilah-milah botol, Ye Fan dan Pang Bo perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun mereka mengalahkan kelompok Han Feiyu hari ini, mereka merasakan bahaya yang kuat. Hanya dengan tubuh yang kuat dan kekuatan gajah, mereka mungkin bisa mendominasi di antara manusia. Namun, melawan orang-orang dengan kekuatan ilahi dan teknik misterius, mereka tidak memiliki fleksibilitas dan bukan tandingan mereka. Saat ini, mereka harus berkultivasi, membuka lautan kepahitan, terhubung dengan roda kehidupan, dan membiarkan mata air surgawi mengalir. Hanya ketika sumber kekuatan ilahi berada di bawah kendali mereka, barulah mereka dapat benar-benar menjadi lebih kuat. Itu adalah fondasi seorang kultivator. Setelah merasakan bahaya ini, mereka berdua sangat ingin menjadi lebih kuat dan berkultivasi lebih keras lagi. Dalam 2 hari berikutnya, Pang Bo meminum 6 botol cairan 100 rumput. Bersama dengan teknik misterius yang tercatat dalam Dao Canon, lautan kepahitannya akhirnya tumbuh. Oh tidak, lebih tergesa-gesa, kurangi kecepatan. Tetua pemberi mengatakan bahwa murid-murid baru tidak dapat menangani terlalu banyak cairan 100 rumput. 1 botol setiap 3 bulan, masuk akal. Dahi Pang Bo dipenuhi keringat saat dia berjuang untuk bertahan. Aku akan mencari seseorang. Ye Fan hendak mendorong pintu dan pergi. Tidak perlu, saya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Pang Bo bersikeras. Dia bertahan selama setengah hari sebelum rasa sakitnya perlahan-lahan mereda. Dia tersenyum pahit, sepertinya kita hanya bisa makan sesuap demi sesuap dan berjalan selangkah demi selangkah. Murid-murid biasa minum 1 botol setiap 3 bulan, tetapi saya, seorang bibit abadi, minum 6-7 botol dalam 2 hari. Ini sudah menantang surga. Pada titik ini, Pang Bo menunjukkan ekspresi aneh dan berkata, Anda juga minum 6-7 botol, tapi mengapa Anda tidak merasakan sakit? Sebaliknya, kamu menjadi lebih dan lebih bersemangat. Apa yang terjadi? Apakah tidak ada riak di lautan kepahitan? Ye Fan menggelengkan kepalanya. Roda kehidupan dan lautan kepahitannya masih diam tanpa riak. Satu-satunya manfaat dari mengembangkan Dao Canon adalah bahwa ki mentalnya menjadi semakin energi. Tidak ada yang aneh setelah minum 6-7 botol. Sepertinya masih dalam kisaran yang dapat diterima. Ye Fan, terus tingkatkan jumlahnya. Siapa tahu, mungkin ada efek ajaib. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Sia-sia saja meminum lebih banyak cairan 100 rumput dengan fisik saya. Daripada itu, lebih baik membiarkannya agar kamu bisa melakukan terobosan. Kamu akan bisa mencapai alam yang lebih tinggi sesegera mungkin. Jangan khawatir. Karena mereka telah mengkonfirmasi bahwa aku adalah bibit abadi, mereka pasti akan memberiku lebih banyak cairan 100 rumput di masa depan. Penatua Wu Qingfeng telah mengatakan lebih dari sekali bahwa kondisi pikiran seorang praktisi Siulian sangatlah penting. Dia jelas tahu potensi saya, tetapi dia tidak ingin saya memiliki rasa superioritas. Dia mengirim saya ke tebing reruntuhan roh untuk belajar. Ini sudah cukup untuk menunjukkan masalahnya. Alasan mengapa dia melakukan ini sekarang adalah untuk mempertajam pikiran saya. Saya percaya bahwa semuanya akan berubah di masa depan, dan pasti tidak akan ada kekurangan cairan 100 rumput. Kata-kata Pang Bo sangat masuk akal. Ye Fan tidak lagi menolak. Tidak perlu ada formalitas di antara keduanya dan mereka mulai meminum cairan 100 rumput dalam jumlah besar. 1 botol, 2 botol, 3 botol.